Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dosen Hamidah Abdul Somad Elvi Nikmati MPDI, selaku dosen mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Program Pendidikan, dan teman-temanku PGMI 3F yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Karakteristik, Fungsi, dan Tujuan Perencanaan Program Pendidikan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 2, yaitu yang pertama Meda Ayu Cahyawati, yang kedua Umi Rusvita, dan yang ketiga Muhammad Liaudin. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai karakteristik perencanaan pendidikan. Karakteristik perencanaan pendidikan meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, perencanaan pendidikan harus mengutamakan nilai manusiawi. Yang kedua, perencanaan pendidikan harus dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Yang ketiga, perencanaan pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik. Yang keempat, perencanaan pendidikan dibuat secara sistematis dan komprehensif. Yang kelima, perencanaan pendidikan harus berorientasi pada pembangunan. Yang keenam, perencanaan pendidikan harus menggunakan SDM secermat mungkin. Yang ketujuh, perencanaan pendidikan harus berorientasi pada masa depan. Yang kedelapan, perencanaan pendidikan haruslah responsif terhadap kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Yang kesembilan, perencanaan pendidikan haruslah merupakan sarana untuk mengembangkan inovasi pendidikan hingga terjadi pembangunan secara terus-menerus. Terima kasih. Meda Ayu Cahyawati akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Materi yang selanjutnya yaitu B. Fungsi Perencanaan Pendidikan. Menurut Udin Syaifuddin dan Abin Syamsuddin Makmun, yang pertama, perencanaan pendidikan berfungsi untuk menghindari terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya pendidikan. Yang kedua, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai alat bagi pengembangan quality assurance bagi organisasi. Yang ketiga, perencanaan pendidikan berfungsi untuk memenuhi accountability kelembagaan. Yang keempat, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai perintis atau pelopor kegiatan pembangunan pendidikan. Yang kelima, perencanaan pendidikan berfungsi sebagai alat pengubah atau moderator dan alat pengendali kontrol perubahan sistem pendidikan. Yang kedua, menurut H.M. Jumberansyah Indar tahun 1990 dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pendidikan Strategi dan Implementasinya. Yang pertama, sebagai alat untuk mengarahkan kegiatan pendidikan. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat untuk memperkirakan atau forecasting hal-hal dalam masa pelaksanaannya yang akan dilalui. Yang keempat, sebagai alat untuk menyusun skala prioritas atau memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran, maupun kegiatan usahanya. Di sini saya Muhammad Yudin akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang tujuan perencanaan pendidikan. Tujuan perencanaan pendidikan menurut Supardi dan Syah sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan rancangan keputusan-keputusan atasan untuk disetujui pejabat tingkat nasional yang berwenang. Yang kedua, menyediakan pola kegiatan-kegiatan secara matang bagi berbagai bidang atau satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijaksanaan. Yang ketiga, mencari kebenaran atas fakta-fakta yang diperoleh atau yang disajikan agar dapat diterima oleh stakeholder. Yang keempat, menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan diorientasikan pada masa depan. Yang kelima, meyakinkan secara logis dan rasional kepada stakeholder pendidikan terhadap pendidikan. Tujuan perencanaan juga dijelaskan oleh Saud dan Makmun bahwa tujuan perencanaan pendidikan adalah untuk mencapai efisiensi pada proses penyelesaian masalah dan memerlukan paling sedikit 3 tujuan, yakni yang pertama, menegaskan kebenaran yang berarti menemukan kenyataan yang dapat diterima oleh orang lain. Yang kedua, serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk melihat gambaran di masa depan
yang merupakan sensasi dari perencanaan. Yang ketiga, kepada yang membutuhkan sehingga dapat memunculkan sikap personal, kegemaran, prasangka, dan emosi yang dapat menentukan tindakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.